Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin men-share cerita tentang Hasan Nasbi. Mudah-mudahan Anda juga kenal ya namanya. Dia itu dulu tokoh lembaga survei, pendukung Jokowi Tulen, dan sempat terpilih jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO di masa Prabowo. September lalu posisinya sebagai Ketua PCO diganti. Namun dia kemudian ditunjuk jadi salah seorang komisaris Pertamina, sebuah posisi yang menunjukkan dia masih dihargai oleh Presiden. Hasan ini bisa dilihat sebagai influencer yang punya komentar-komentar menarik di medsosnya, terutama tentang Jokowi dan Prabowo. Itu yang dia lakukan sekarang. Dia memuji Prabowo. Tapi gara-gara itu dia diserang kanan-kiri. Dia berusaha dihabisi. Yang menarik adalah cara Hasan menjawab kecaman-kecaman itu. Bisa dibilang dia menjawabnya dengan dingin tapi mengena. Itu yang saya ingin share dengan Anda sekarang. Ini semula berawal dari pidato Presiden Prabowo pada 24 September di sidang Majelis Umum PBB di New York. Kalau Anda ingat, salah satu topik utama dalam sidang tersebut adalah tentang Palestina dan Israel. Mayoritas anggota PBB meminta Israel menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Prabowo juga bicara dengan tegas dan keras. Hasan lantas memuji pidato Prabowo yang menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina tersebut. Presiden Prabowo memecah langit New York, menghujamkan petir ke gedung PBB agar pemimpin-pemimpin dunia yang masih tidur terbangun dan siuman, kata Hasan di X. Perdamaian itu mungkin mimpi dalam tidur mereka, tapi Indonesia sudah kasih contoh di dunia nyata. Kita adalah peacekeeper terbesar di dunia, tambahnya. Tentu saja setiap orang berhak punya pendapat dengan komentar Hasan itu. Tapi yang jelas terganggu adalah para pembenci Jokowi dan Prabowo. Salah satunya adalah dari mantan bintang film Fedi Nuril. Fedi memang semakin dikenal sebagai aktor yang banyak menyuarakan pandangan politiknya. Tapi yang harus catat, dia itu anti Jokowi dan mungkin sekarang jadi anti Prabowo. Yang jelas juga, Fedi adalah pendukung Anies Baswedan. Fedi menganggap cuitan Hasan adalah pujian yang terlalu berlebihan. Melalui akun X pribadinya, Fedi melontarkan sindiran yang tajam. Tanpa menyebut nama secara langsung, Fedi menulis tentang penjilat yang memuji atasannya secara berlebihan. Penjilat kalau muji emang suka lebay, tulis Fedi dalam cuitannya. Apanya yang memecah langit, menyebut langsung Israel dan mengecam Netanyahu sebagai pelaku genosida saja nggak berani. Yang ada cuma memejah meja podium karena digebrak berkali-kali, tambah Fedi pula. Cuitan Fedi Nuril ini langsung mendapat perhatian luas di media sosial. Banyak netizen yang ikut berkomentar, baik yang mendukung Fedi maupun yang membela Hasan. Selain Fedi, ada pula Denny Siregar. Kalau Anda penonton Cokro TV, Anda hampir pasti kenal dia. Sampai tahun lalu, dia adalah salah seorang pengisi program monolog di Cokro. Dia semula pendukung Jokowi, tapi ketika Jokowi ternyata memilih mendukung Prabowo, Denny murka pada Jokowi. Nampaknya bagi Denny, Jokowi adalah pengkhianat yang melakukan tindakan yang jahat. Karena itu pula dia nampaknya juga membenci Hasan. Dalam cuitannya, Denny mengkritik cara pandang Hasan Nasbi tentang politik. Ukurannya Hasan Nasbi itu cuma menang kalah di Pilpres, cuma angka, tulis Denny. Di sana nggak ada moral dan etika, lanjutnya. Denny menyindir bahwa bagi Hasan yang penting adalah berada di pihak yang menang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. Jadi semisal calonnya adalah monster dan dianggap bisa berkuasa, maka dia akan menjilatnya, tambah Denny. Selain itu, aktivis sosial Muhammad Said Didu ikut merespons pernyataan Hasan yang belakangan viral karena terang-terangan mengaku sebagai penjilat. Pria kelahiran Kabupaten Pindrang ini menyampaikan kritik keras. Ia menilai bahwa perilaku menjilat justru dipertontonkan sebagai kebanggaan, padahal sejatinya merupakan sikap tercela. Penjilat adalah profesi yang mereka banggakan, ujar Said Didu di akun X-nya. Menurut Didu, penjilat identik dengan sifat kemunafikan. Penjilat umumnya adalah munafik, lanjutnya. Ia bahkan menyinggung konsekuensi yang jauh lebih berat. Menurutnya dalam ajaran agama, orang-orang munafik ditempatkan pada posisi paling rendah di neraka. Munafik tempatnya di kerak neraka, tandasnya. Jadi begitulah Hasan berusaha dikeroyok rame-rame. Tapi yang menarik, Hasan ternyata menjawab itu semua dengan sangat tenang. Dengan gaya yang belak-belakan, Hasan merespons balik kritikan tersebut. Dalam balasannya, Hasan bahkan mengaku dia adalah penjilat.
Hehehe, mohon maaf, saya luruskan sedikit soal jilat-menjilat ya, tulis Hasan ketika menjawab Fedi. Yang saya jilat menang dan berkuasa. Yang Anda jilat kalah dan gak berkuasa, tulisnya lagi. Hasan kemudian menambahkan kalimat yang lebih pedas lagi. Jadi penjilat pun Anda kurang kompeten, tulis Hasan menyindir Fedi. Terhadap Denny Siregar, Hasan merespon dengan nada yang sama. Hasan menegaskan bahwa dia mendukung pihak yang menang dan berkuasa, sementara Denny mendukung pihak yang kalah. Bagi Hasan, ini adalah fakta politik yang tidak bisa dipungkiri. Apa yang disampaikan Hasan memang terkesan arogan atau sombong. Tapi mungkin menghadapi lawan-lawan politik seperti Fedi, Denny, dan Said Didu memang diperlukan keberanian untuk menjawab dengan sama tajamnya. Tapi kalau kita lihat pengalaman masa lalu Hasan, apa yang dilakukannya saat ini tidaklah berlebihan. Hasan punya modal yang kuat. Hasan Nasbi adalah lulusan jurusan ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Semasa kuliah pada Oktober 2000, ia pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muslim Universitas Indonesia. Karier profesionalnya dimulai di bidang jurnalisme dan penelitian. Ia dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang komunikasi dan strategi publik. Hasan juga pernah terlibat dalam tim kampanye nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, dia ditunjuk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau disebut juga sebagai Presidential Communication Office alias PCO. Jabatan itu ia pegang sejak Prabowo dilantik hingga September 2025. Tepatnya pada 18 September 2025, Hasan resmi berpamitan dari posisi Kepala PCO. Tapi hanya beberapa hari kemudian namanya muncul sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. Penunjukannya sebagai komisaris berlaku sejak 11 September, bahkan sebelum dia resmi pamit dari PCO. Apa yang dilakukan Fedi, Denny, dan Said memang memalukan. Mereka menyerang Hasan sebagai penjilat, padahal Hasan sudah terpilih sebagai komisaris Pertamina. Hasan itu tidak perlu menjilat-jilat. Kalaupun dia seolah menyebut dirinya memang menjilat, itu adalah cara untuk menjawab mereka yang pada dasarnya sembarangan bicara. Kita harus ingat, Hasan bahkan pernah mengundurkan diri sebagai ketua PCO gara-gara banyak pihak mengecamnya dalam hal komentarnya terhadap majalah Tempo. Pada Maret lalu, Hasan mengomentari kasus pengiriman kepala babi kepada redaksi Tempo oleh orang yang tak dikenal. Dengan ringan ketika itu Hasan menyarankan redaksi Tempo memasak saja kepala babi tersebut. Komentarnya itu menimbulkan reaksi keras. Banyak pihak memintanya dipecat atau mengundurkan diri. Hasan memilih mengundurkan diri dari PCO. Tapi permohonan pengunduran diri itu ditolak Prabowo. Dengan kata lain, Hasan bukanlah orang yang sangat mendambakan jabatan sehingga merasa perlu menjilat-jilat atasan. Karena itu jawaban Hasan sekarang pas sekali. Menurutnya Fedi dan kawan-kawanlah yang menjilat-jilat. Sayangnya menurut Hasan yang dijilat adalah mereka yang kalah. Kedepan Hasan tampaknya akan kembali banyak bersuara. Dia sendiri menyatakan posisinya sekarang adalah seperti striker, penyerang. Saat menjabat sebagai ketua PCO, dia lebih berposisi sebagai kiper yang menjaga agar gawang tidak kebobolan. Kini, sebagai seorang komisaris, dia bisa bebas untuk menyerang lawan. Memang keren Hasan ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.